Assalamualaikum, hai guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku nggak membahas tentang adat istiadat Toraja lagi, namun aku akan kasih tahu ke kalian tempat objek wisata yang wajib kalian kunjungi ketika berkunjung ke Toraja. Nah, buat kalian yang penasaran, objek wisata apa sih yang wajib dikunjungi dan yang sangat populer juga di Toraja? Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, kalian jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Dan jangan lupa juga follow Instagram aku @wandafitranbuyung, G-nya 3 ya guys. Oke guys, ada 7 tempat objek wisata yang aku rekomendasikan ke kalian jika kalian berkunjung ke Toraja dan cocok buat kalian yang suka jalan-jalan dan mencari tempat objek wisata yang bagus dan eksotik guys. Objek wisata yang pertama adalah objek wisata Pango-Pango, yaitu kawasan wisata kebun kopi dan beragam hasil bumi lainnya. Nah, lokasi tersebut berada di puncak Pango-Pango dengan ketinggian 1.600 sampai 1.700 mdpl guys. Nah, harga tiket masuk ini gratis, tapi jika kita ingin nginep di atas, kita mau bikin tenda, kita membayar seharga 15.000. Nah guys, di Pango-Pango kalian bisa menikmati awan di pagi hari atau menjelang terbenamnya matahari. Dan objek wisata ini ternyata menyediakan spot foto dengan pemandangan awan yang menawan. Lokasinya termasuk dataran tinggi, namun bisa dilewati oleh kendaraan roda 2. Dan jalanannya juga cukup berliku-liku guys. Di Pango-Pango juga ternyata ada jajaran pohon-pohon pinus yang berukuran besar dan menjulang tinggi guys. Dan di Pango-Pango kalian bisa merasakan sensasi yang menegangkan karena berada di ketinggian. Cukup puas-puas ya guys jika kita berada di ketinggian. Kalian bisa bayangin berapa tingginya. Aku aja sih takut ketinggian ya guys. Aku cukup takut dan pokoknya itulah. Oke, objek wisata yang kedua yang wajib kalian kunjungi adalah objek wisata Lolai atau biasa dijuluki dengan nama Negeri di Atas Awan guys. Kenapa dinamakan Negeri di Atas Awan? Karena jika kita di atas, kita bisa melihat awan-awan yang penuh di atas gunung itu. Karena lokasinya ini juga berada di atas gunung dan perjalanannya cukup menegangkan karena jalanannya rusak-rusak gitu kan, banyak berlubang. Dan jika kalian juga ke sana, kalian juga harus menyalakan lampu, mencek klakson kalian, dan pastikan semua kendaraan kalian berfungsi dengan baik ya guys. Karena di sana juga jalanannya cukup berliku-liku dan sempit. Lolai ini berada di Kepala Pitu dan berada di ketinggian 1.300 mdpl. Nah, di Lolai ini memperlihatkan awan yang cukup tebal dan seolah-olah tuh kita ada di atas awan. Karena jika kita melihat ke bawah, semuanya tertutup awan guys. Kota perkotaan pun ditutupi dan nggak bisa lihat sama sekali. Jadi tuh kita seolah-olah kita berada di atas awan. Objek wisata yang ketiga ada Ketek Kesu yang berada di Kecamatan Sanggalangi. Tiket untuk masuk ke dalam cukup 15.000 per orang guys. Cukup murah ya. Nah, objek wisata ini dikenal dengan wisata menyimpan mayat dan berbagai cerita bersejarah. Nah, tempat ini seringkali menjadi tempat terfavorit baik masyarakat lokal maupun masyarakat asing. Nah, di Ketek Kesu ini memiliki keunikan yaitu kuburan batu yang ditafsirkan kurang lebih sudah ada sejak 500 tahun yang lalu. Nah, tempat ini juga terkenal dengan penghasil kerajinan pahat hingga lukis yang diakui di dunia, guys. Nah, di tempat ini ada juga kuburan yang sangat besar, tapi kalian juga bisa berfoto-foto di tempat itu untuk mengabadikan momen yang ada di situ. Atau kenangan-kenangan kalian bersama keluarga, kalian bisa berfoto-foto. Nah, objek wisata yang keempat ada Loko Mata yang berada di daerah Batu Tumonga. Dan di kuburan ini diisi dengan banyaknya mayat dan lubang yang sangat banyak pada batu besar ini. Nah, perjalanan ke lokasi tersebut juga harus ekstra hati-hati ya guys. Karena perjalanan ke sana banyak lika-likunya dan perjalanannya cukup agak sempit. Jadi kalau kalian misalkan pengen ke sana, kalian harus ngecek kendaraan kalian apakah itu lampunya udah bagus,
remnya juga udah bagus, dan pokoknya perjalanan kalian ke sana harus aman ya guys, dan harus ekstra hati-hati. Objek wisata selanjutnya adalah objek wisata Nek Gandeng. Nah, objek wisata ini berada di Desa Palangi, Kecamatan Sakdan Balusu. Nah, nama Museum Nek Gandeng ini ternyata diambil dari tokoh masyarakat, yaitu Nek Gandeng. Makanya museum ini dinamakan Nek Gandeng karena katanya Museum Nek Gandeng ini adalah pemilik yang bernama Nek Gandeng. Museum Nek Gandeng terdiri dari beberapa bangunan yang menerapkan gaya arsitektur tongkonan atau rumah adat Toraja. Dan di museum ini juga ada koleksi berupa batu menhir, patung kerbau, gang belong, dan bahkan ada juga patung Nek Gandeng di sana loh guys. Nah, kalian bisa lihat dan bayangin, di sana tempatnya sangat unik-unik, dan jika kalian ke sana terus kalian bingung ini apa, kalian tinggal tanya aja, nggak usah malu-malu, agar kalian bisa lebih mengenal tentang Toraja guys. Nah, di wisata ini juga ada pondok-pondok yang berbentuk rumah adat Toraja, sehingga tempat ini menjadi tempat wisata, dan katanya tempat ini juga menjadi tempat upacara bagi masyarakat sekitar. Nah, tujuan untuk mendirikan Museum Nek Gandeng ini untuk memberitahukan dan menyebarluaskan pengetahuan tentang budaya Toraja kepada masyarakat umum. Nah, makanya tadi sebelumnya aku bilang, jika kalian pengen tahu lebih dalam lagi, dan jika kalian juga berkunjung, terus kalian bingung ini apa, kalian tinggal bertanya dan gak usah malu-malu. Nah, objek wisata yang keenam, ada objek wisata air terjun 7 tingkat guys. Air terjun 7 tingkat ini, masyarakat biasa menyebutnya Sarambu Marintan yang berada di Kecamatan Mengkendek. Jalan menuju air terjun 7 tingkat ini masih tergolong bagus untuk daerah wilayah Toraja karena dapat diakses oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4 guys. Nah, di sana kalian bisa menikmati sejuknya pemandangan dan air yang dingin di sana. Karena di Toraja itu dikenal dengan wilayah yang sejuk dan dingin guys. Tapi jika kalian ke sana, ingat ya, kalian harus menjaga lingkungan, menjaga objek wisata, dan menjaga keindahan alam tanpa merusaknya ya guys. Dan jangan lupa kalian harus membuang sampah pada tempatnya. Dan kalian tidak boleh mencemari lingkungan. Nah guys, objek wisata yang ketujuh atau yang terakhir adalah objek wisata yang paling populer dan sangat terkenal hingga ke mancanegara, yaitu objek wisata Patung Burake atau biasa disebut dengan Patung Yesus Kristus guys. Objek wisata tersebut berada di Bukit Buntu Burake, Kecamatan Makale. Nah, patung Yesus Kristus ini seperti yang berada di Brasil. Bukit Buntu Burake adalah tempat yang wajib untuk wisatawan. Nah, patung Burake ini termasuk patung yang terbesar kedua dunia loh guys. Karena patung Yesus ini berukuran raksasa dan setinggi 40 meter yang memiliki ketinggian 1100 mdpl. Nah, tampak patung Yesus Kristus ini mengalahkan patung Yesus yang ada di Brasil nih guys. Nah, jika kalian mengunjungi tempat tersebut, kalian bisa menikmati pemandangan kota Makale. Kalian bisa melihat dan menyaksikan kota dan kabupaten Toraja di situ guys. Nah, di Buntu Burake ini, jika kalian ke sana, kalian gak boleh ketinggalan yang namanya objek wisata ini nih guys. Karena di sana itu sangat unik. Dan salah satu yang patut kalian kunjungi di sana adalah Jembatan Kaca Buntu Burake. Jembatan ini ternyata bisa dibilang jembatan yang sangat mengerikan di Indonesia loh guys. Karena jembatan ini memiliki panjang sekitar 90 meter dan berada di tebing yang sangat dalam dan curam. Nah, jika kalian naik ke jembatan tersebut dan kalian melihat ke bawah, emang itu sangat-sangat bikin takut guys, bikin parno gitu. Dan kalian bisa bayangin aja tuh guys, aku aja membayangkannya bisa kayak ngeri gitu loh, takut gitu. Karena aku sendiri juga takut ketinggian. Nah, jembatan ini dikabarkan ternyata menghabiskan dana pembangunan sebanyak kurang lebih 4 miliar. Tapi jika kalian ke sana dan mau pengen lihat gimana sih jembatan kaca itu, kalian juga nggak perlu takut sih sebenarnya. Karena jembatan tersebut dibangun yang memiliki kekuatan jauh lebih baik dan kuat dari kaca-kaca yang lainnya. Atau dari kaca yang biasa. Jadi kalian bisa berfoto tuh di jembatan tersebut. Kalian gak usah takut sih sebenarnya. Tapi kalau aku pribadi, aku kayak rada-rada takut gitu ya. Apalagi kalau melihat ke bawah ada jurang yang dalam. Jadi kayak bikin takut. Karena aku tuh takut ketinggian guys. Aku tuh takut kayak gitulah ya.
Nah, buat kalian juga sih, jika kalian pengen menguji keberanian kalian, kalian bisa datang ke sana, kalian bisa berkunjung, dan kalian juga nggak boleh kayak takut atau misalkan malu-malu bertanya gitu ya sama penduduk di sana. Apalagi buat kalian yang pendatang, kalian bisa bertanya-tanya. Misalkan, ini apa, itu apa, kayak yang aku bilang di awal tadi gitu ya. Pokoknya seperti itulah. Nah guys, itulah 7 objek wisata yang wajib kalian kunjungi ketika berkunjung ke Toraja. Nah, buat kalian yang suka traveling, suka jalan-jalan, atau misalkan suka pegunungan, kalian wajib mengunjungi 7 tempat tersebut ya guys. Karena ini juga sangat terpopuler dan sangat menarik wisatawan lokal loh guys. Nah, di Toraja ini juga dikenal dengan objek wisatanya, budayanya. Pokoknya di sana tuh banyak wisata, banyak kebudayaan yang ada di sana juga. Oke guys, sekian video dari aku. Buat kalian yang suka dengan video ini, kalian jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Dan jangan lupa juga follow Instagram aku @wanda_fitrianibuyung, G-nya 3 ya guys. Bye-bye, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, kurang semangat.